Satu, Bapak Profesor Sutriyono mewakili Ketua Umum. Saat ini ada agenda dengan Bapak Bupati. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ervan, Ketua Bidang Organisasi. Dan saya hormati Pak Haris, Ketua ISI, dan jajaran pengurus, para ketua klub yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena saya tidak hafal, seluruh atlet yang kami cintai dan para pelatih dan wali atlet yang hadir. Kami mengucapkan selamat datang pada pertemuan siang hari ini. Insyaallah hari Jumat ini kita bisa mendapatkan berkah Jumat. Amin. Akan mendapatkan hasil pertemuan ini bisa membawa berkah untuk atlet kita untuk prestasi sepeda dan prestasi poni. Baik, para undangan hadirin, sebelum kita mulai agenda kita hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diketahui, pertemuan ini dilatar belakangi dengan kami melihat ada potensi, ada melihat polemik di ISI Jember dengan munculnya mosi dari klub, kemudian sudah sempat kita mediasi tanggal 20 April, tapi tetap bersikuku, maka memimpin rapat pada siang hari ini. Kami silakan Pak. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya minta maaf karena terlambat. Ada jalan lama di situ, hampir setengah jam itu tidak bisa jalan. Padahal sudah kulit-kulit. Kulit-kulitnya dari Pak Polisi bukan dari saya. Ternyata masih terlambat. Tapi alhamdulillah kita masih ketua satunya Pak Arif dan Pak ketua satunya ketua umumnya kan Pak isi sekalian didasarkan pada informasi tak geser ya gendak tak suruh kamu pindah tempat saya, pindah tempat saya. Pada prinsipnya KONI Jember sudah berkoordinasi dengan pihak ISI provinsi, itu pun dengan restu dari Pak Ketua. Kami berempat pengurus harian sudah berembuk sedemikian rupa, walaupun alot, tetapi ada solusi didasarkan saran dari ISI provinsi. Dalam hal ini Pak Sekretaris ISI provinsi, Pak Surtriyono. Jadi kami sudah mediasi beberapa kali, sering kan, via WA, via telepon, kemudian ketemu di provinsi, kapan hari ketemu di Untah, Banyuwangi. Ada satu hal yang perlu kita informasikan pada rekan-rekan. Satu hal yaitu ingin kami menyelamatkan atlet. Tidak memandang apakah itu pihak ISI yang sah ataukah pihak yang ingin mosi tidak percaya. Itu yang perlu kita tekankan bersama. Kenapa seperti itu? Karena waktu kita tinggal 1,5 bulan untuk menghadapi PON. Di beberapa cabur juga ada permasalahan, tetapi perlu kita diskusikan bersama, ternyata bisa. Saya harapkan nanti diisi juga demikian. Apakah nanti rekan-rekan itu masih tidak percaya mau dilanjutkan, monggo. Tetapi tolong
Untuk Porprov ini kita hadapi bersama. Seperti yang ditarakan Pak Sekretaris tadi, dari hati ke hati. Selamatkan Porprov, selamatkan atlet. Demi atlet dan demi Jember. Dan yang kedua, terkait dengan pendanaan yang sudah banyak cabur menerima, kelihatannya isi ini juga belum mengambil. Kalau belum mengambil, otomatis apa yang akan terjadi? KONI akan menjadi kondit yang tidak bagus. Artinya, kalau itu tidak digunakan, itu akan kembali kepada kas negara. Artinya, kalau kembali ke kas negara, kinerja KONI yang selama ini sudah berusaha untuk mencari dana, tanda petik, tidak bagus. Kemungkinan tahun berikutnya dana itu akan dipangkas, tidak akan ditambah, tambah dipangkas. Ini perlu kita sadari bersama, karena ini adalah dana negara dari APBD. Nah, ini dua hal ini yang perlu kita pahami bersama. Yang ketiga, diskusi dengan Pemprov yang terakhir 2 hari yang lalu didasarkan pada keputusan tanggal 20 bulan April, itu merupakan keputusan akhir untuk sementara. Artinya untuk menyelamatkan Porprov, untuk menyelamatkan atlet. 3 hal itu yang mendasari kenapa KONI Jember itu adalah ingin menyelamatkan atlet dan ingin menyelamatkan Porprov. Monggo kita rebut bersama di sini. Tetapi kami harapkan atlet tidak ikut-ikut di dalam hal ini. Atlet orientasinya hanya prestasi. Orientasinya hanya untuk Anda, untuk atlet. Jangan mikir yang lain-lain. Kenapa Aji Santoso itu menjadi pelatih nomor 1 untuk Liga 1? Satu hal yang ditanamkan. Iki butuhe atlet, bukan butuhe pelatih, bukan butuhe pengurus, tapi butuhe atlet. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya berteman dengan Aji Santoso sudah lama. Walaupun dia sepak bola, tapi dia juga pemain mens. Kapan hari kesini selama 4 hari free, gratis. Tetapi menurut saya Askap dan PSSI tidak memanfaatkan itu. Sudah kami informasi. Nah, ini yang kami harapkan Nur Sewu, Mas Aris dan rekan-rekan yang masih tidak percaya, mohon itu disadari bersama. Kami hanya mengharapkan itu selamatkan Porprov dan juga selamatkan atlet. Kalau toh ini tidak bisa ditolerir, nanti KONI yang mengambil alih keberadaan atlet untuk Porprov. Setelah itu monggo organisasi itu dirembuk kembali. Ini keputusan kami dari KONI Jember yang sudah berkoordinasi dengan isi provinsi. Yang terakhir, pesannya dari isi provinsi, saya bacakan. Semoga silaturahim ini sukses untuk menjembatani atlet-atlet yang ada di Jember. Itu pesannya dari Pak Pemprov.
Pemprov Pak Supriyono. Di sini saya tulis Pak Suryati. Pak Suryono. Nah, monggo sekarang kita rembuk. Ini atletnya ada toh? Atlet sanggup enggak untuk Porprov? Dijawab dulu. Sanggup enggak? Atlet. Sanggup. Coba kalau sanggup angkat tangan. Jawab sanggup gitu. Sanggup ya? Siap berlaga. Terima kasih. Sekarang kalau atletnya sudah sanggup, berarti tinggal organisasinya dan ketua-ketuanya istilahnya, sesepuh-sesepuhnya. Semangatnya luar biasa atletnya. Eman-eman kalau sudah semangat seperti itu, kemudian kita masih mempermasalahkan. Saya pribadi mengharapkan kita redam dulu untuk Porprov ini. Setelah itu monggo kita fasilitasi apa yang akan diharapkan oleh rekan-rekan yang ada di. Jadi itu informasi dari saya. Monggo kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kita diskusikan. Tetapi kami harapkan katanya orang itu dikasih oleh Gusti Allah itu pikiran yang nomor satu. Kita tuh manusia yang punya akal yang sehat dan luar biasa. Tetapi di luar biasanya itu pertama-tama yang tersentuh adalah kalbu kita. Kalau kita mengatakan ya, yang tersentuh itu apa? Pikiran kita, tidak. Tapi kalbu kita yang ada di dalam hati kita. Ya dan tidaknya ada di situ. Monggo itu kita dalami bersama. Oke, itu Pak Arif, Pak Trianggoro. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini semuanya sudah clear dulu, redam dulu selama Porprov. Setelah Porprov, monggo kita mediasi ini lagi seperti ini, tapi tidak melibatkan atlet, organisasinya. Oke, saya kira itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan hadirnya wajah-wajah atletnya ini. Biar teman-teman nanti berpikirnya untuk ke atlet, bukan untuk ke kita, bukan untuk ke masing-masing pribadi. Yang diberikan adalah atletnya. Dari sini atlet kita hadirkan supaya teman-teman baik dari isi maupun dari cabur benar-benar berpikir untuk atlet. Jadi kalau nanti berembuk, berdiskusi, insya Allah dengan jalan, dengan tata cara yang lebih baik. Kita ada di hadapan atlet kita, apalagi yang masih di bawah umur. Memang kita hadirkan supaya suasana tidak panas. Baik, sebelum menginjak diskusi, oke, dari sebelum supaya nanti ada bahan masing-masing referensi, kami persilakan dari bidang organisasi menyampaikan pertimbangan-pertimbangan organisasi ketika menghadapi kejadian-kejadian semacam ini. Apa saja? Monggo, kami persilakan untuk Kepala Bidang Organisasi Pembinaan Organisasi, Pak Irfan Fiamfodo. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakasatu, Bapak Profesor Sinamlo, Bapak Presiden 1, Bapak Arif, Ketua Umum PK, Bapak Aris, dan Bapak Ibu semua, Bapak yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari bidang organisasi secara prinsip akan mensupport dari apa yang menjadi kajian dan uraian dari Bapak Wakasatu. Prinsip keorganisasian adalah supporting terhadap berkembangnya atlet pada orientasi prestasi. Pada diskusi yang tidak bisa dicapai kata sepakat, yang mengedepankan musyawarah, tentunya bidang organisasi pasti akan mengambil langkah rekomendasi kepada struktur organisasi di atasnya. Di saat semuanya bisa berjalan secara kondusif, secara musyawarah, itu yang kami harapkan sebagai orientasi terhadap penguatan atlet.
bila mana, nanti saya tekankan, bila mana dalam ketua musyawarah juga dengan paparan yang begitu bagus dari profesor dan masih tidak bisa dicapai sepakat untuk musyawarah, pastilah apa yang menjadi konsep KONI adalah peraturan. Yang menjadi konsep KONI adalah ADART. Semuanya sudah terangkum sebagai dasar-dasar di saat apakah itu perlu diputuskan dalam kesempatan ini atau tidak. Ini kembali ke bapak-bapak ibu semua dan ke Pengkamisi. Jadi garis besarnya kami tidak akan membahas dulu dari banyak hal tentang aturan. Kita kedepankan musyawarah dengan dipandu sama profesor, mudah-mudahan akan menghasilkan output yang positif yang bisa mendorong atlet-atlet kita untuk kontestasi Porprov 7 2022. Itu aja dulu Pak Arif dari saya. Saya kembalikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya dapat terima kasih kepada jajaran pengurus KONI yang bicara menteri. Pada prinsipnya sejak dari awal saya sudah bilang utamakan Porprov dan saya sudah bilang. Jadi kita jangan sebenarnya menuruti itu dan sebagainya. Ini kan karena kita punya gaya besar. Setelah memang awalnya kan untuk tuan rumah NTB kan di rumah aja. Itu kita spekulasi waktu PON yang dulu bukan ternyata alhamdulillah di ADC dan menjadi tuan rumah ini kesempatan bagus buat atlet untuk meraih prestasi terbaik karena mereka setiap hari lagi di sana. Insya Allah ada kemudian di representasi di sana. Saya dari awal sudah bilang waktu tesiman ini kita fokus di Porprov dulu, atlet dulu, lain-lain nanti akan ada memiliki sesuai dengan kita dan karena saya juga mantan atlet, bagaimana soalnya jadi atlet itu sekarang udah enak, pergerakan dan sebagainya, kalau dulu sampai hujan-hujan dan sebagainya itu kan kesempatan untuk menjadi yang terbaik karena bisa dari KONI dan sebagainya. Mari tunjukkan bahwasanya Anda itu punya potensi dan istilahnya tunjukkan menjadi yang terbaik karena menjadi atlet mempunyai prestasi nanti kalau nanti lain-lain akan muncul. Jadi mohon kepada rekan kita fokuskan dulu untuk Porprov seperti yang disampaikan dari KONI dan dari Pemprov. Masalah lain-lain nanti kita bicarakan berikutnya kalau nanti sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena memang sebuah organisasi itu tidak lepas dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu aja yang saya sampaikan di kesempatan awal ini. Jadi mohon di luar dari sebuah atlet, mohon kita bina anak kita supaya meraih prestasi yang terbaik. Kapan lagi ini kesempatan yang lebih bagus untuk meraih prestasi di ajang Porprov. Mudah-mudahan nanti kalau juara kan ya bisa juga lumayan, lain-lain. Jadi mari kita berpikir secara jernih bagaimana anak-anak kita bisa meraih prestasi. Sementara itu Siap. Terima kasih Mas Aris. Asubau. Pak siapa? Pak Nanang. Klub Bawang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang kita bisa sebut namanya dan jabatannya karena saya baru kali ini hadir. Kemudian pengelola visi, kemudian atlet dan ketua klub yang ada pada hari ini. Tapi sudah disampaikan oleh Bapak kita harus menyelamatkan
atlet dan mensukseskan pro. Itu memang sudah menjadi komitmen kita selaku ketua klub dan wali atlet juga atletnya. Itu memang komitmen awal kita. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu, ketua isi yang sekarang menjabat itu tidak bisa menjalankan jalannya kepengurusan sehingga itu akan nanti akan berdampak kepada kinerja dan kekompakan antara atlet dengan pengurus. Ini terbukti ketika kesulitan dari pengurus isi, yaitu mundurnya beberapa pelatih, kemudian ketua yang merangkap jadi pelatih, ya, kemudian ketua yang tidak bisa memprasarani atlet-atlet yang akan berkunjung bertanding ke luar daerah, sehingga yang masih ke kota adalah wali atlet sendiri. Kemudian saya menanggapi juga ini yang pertama, yang poinnya dari Bapak. Kemudian yang dari Bapak Priambodo itu mensupport semua kegiatan yang ada di isi. Saya semakin yakin bahwa nanti kalau memang tidak ada satu keputusan atau ketua isi ini tetap masih menjalankan kepengurusan ini dengan gandeng untuk menyelamatkan atlet dan kopro, saya lebih cenderung ke ini diserahkan kepada KONI tanpa melibatkan ketua. Nanti KONI yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pendamping atlet, pelatih atlet dan sebagainya. Karena atlet selama ini menurut laporan dari wali atlet itu cara belajarnya, cara melatihnya aja sudah tidak benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti yang dikatakan ketua SI yang saat ini, utamakan atlet dan kopro. Nah, bagaimana bisa menjalankan dengan baik jika antara ketua atlet dan wali atlet itu sudah tidak ada kecocokan, tidak sinkron, tidak ada anggaran, tidak pernah dibuat semacam rencana anggaran program kerja selama kepengurusan. Terus program kepelatihannya aja itu sudah tidak jelas. Nanti yang bisa menjelaskan itu wali atlet sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman wali atlet, dipersilakan. Tapi intinya tetap kita mengutamakan atlet dan mensukseskan program. Itu aja. Baik, sudah. Waalaikumsalam. Setelah ya, klub dulu. Dari klub dulu. Kalau sama yang disampaikan, nggak apa-apa, sama, mendukung. Sama ya, Mas Iwan sama dengan Baung. Selanjutnya
Boleh ditambahkan dari klub dulu. Intinya Klub apa? ACC. Infinity. Ya, Infinity. Wadah BAP itu. Intinya sama Mas Nana. Cuman saya nambahin. Flashback ke belakang. Untuk ke Jurprov kemarin sampai nggak berangkat putra saya sebelum hari H. Namanya Mas Edi Pak Edi Tidak berangkat. ke Jurprov BMX di Malang. Sebelum hari H, saya sebulan sebelumnya sudah ngasih tahu ke ketua ISI, itu tidak ada respon. Setengah bulan lagi saya bilang lagi, tetap nggak ada respon. Hari H kurang 1 hari, 3 hari mau berangkat. Saya mintanya 2 hari kalau bisa harus ada di lokasi untuk mengenal trek supaya pembalap ini tahu betul-betul medannya. Ternyata besoknya mau main suruh berangkat malamnya, ya nggak berangkat saya. Itu yang saya kecewa untuk ke Jurprov BMX-nya. Karena apa? Untuk mengasah si atlet tahu oh lawannya siapa kan gitu. Itu yang saya rasakan selama ini. Cuman cukup di situ saya. Biasanya respon begitunya ya. Ya, Baik. Infinity ada lagi? sudah cukup. Kelengkeng? Cukup. Lanjut. Ya. Sama Adit ya. Adit. Kami saya Pak Supriyadi dari Nandakar sama Adit mungkin menambahkan sedikit terus terang kami selaku wali atlet kemungkinan yang hadir pada hari ini keluh kesahnya hampir sama. Kemudian yang perlu saya tambahi mungkin kami perlu istilahnya strukturisasi dalam artian keteraturan dalam hal misalkan satu sentral informasi, kemudian pengisian atlet, karena kita nggak akan bisa di klub itu yang A berangkat ke barat, yang B berangkat ke timur. Ketika apa? Ketika kita berlomba, itu yang jelas kita punya tim, Bapak. Harapan kita membawa tim kan begitu betul. Jadi kami berharap kami butuh informasi dalam artian porsi latihannya bagaimana kita, kemudian pola pelatihannya bagaimana, dan sekaligus pengaturannya. Karena apa? Selama ini saya selaku wali atlet, kemudian hampir sama rata-rata dengan wali atlet yang lain, kami hanya mempush latihan saja dengan tanpa arah dan porsi yang jelas. Karena kami selaku atlet itu tidak tahu bagaimana anak-anak kita ini bisa bertambah dan bisa maksimal. Kita harus melatih bagaimana. Kami kurang paham. Jadi harapan kami mohon perhatianlah dan betul. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Arif dan juga rekan-rekan sekalian dari ketua IC maupun dari klub dan juga orang tua. Saya coba tanggapi yang terakhir dulu, yang dari orang tua. Memang semuanya seperti itu. Harapan kami juga punya klub, kami juga, saya pribadi mantan atlet seperti jenengan, putra-putra jenengan. Saya tahun 70-an cross, kemudian SMA saya cross pakai trail, jadi tahu persis bagaimana susahnya. Kadang-kadang satu sepeda bisa dipakai 5-6 orang. Sepeda motor satu sepeda begitu ambruk di jempingan begitu langsung diperbaiki untuk bersama-sama. Yang repot nanti pada waktu semifinal. Begitu bersama-sama tiga-tiganya masuk, kita nggak punya kendaraan. Susah. Saya mengalami itu tahun 70-an. Tapi tidak di Jember, di Tulungagung. Selain cross, saya pernah masuk di adat Pusdiklat adat Jember, bulu tangkis. Jadi tahu persis bagaimana resah, gulisah
harapan untuk atlet, para orang tua. Jadi seperti yang dikatakan Pak Arif, kita mulai dari kegersangan, kita coba mulai menghijau. Tahun ini Bapak dan Ibu sekalian, kita digelontor 3 miliar untuk KONI. Tetapi tidak semua untuk KONI. Kami memprioritaskan 63% itu digunakan untuk atlet. Sekitar 2,1 M kita gelontorkan kepada atlet. Sebetulnya kita ngajukan 9,7 M, tetapi pemerintah yang tanda petik tidak kuat, bisa digelontorkan hanya 3. Alhamdulillah masih dapat. Dan masing-masing cabur, mungkin klub-klub belum mendengar atau sudah mendengar di mass media, untuk masing-masing cabur mendapatkan dana pembinaan. Ada cabur unggulan dan cabur supporting. Seperti isi, ini adalah cabur supporting. Nilainya tidak pernah terjadi di Jember, Pak. Nilainya 51 juta untuk 1 tahun. Tetapi untuk menghadapi Porprov, kita gelontorkan untuk supporting supporting Hanya untuk Porprov. 3 bulan sekitar 40 juta untuk menghadapi Porprov. Tetapi di situ sudah ada klausulnya, Pak, karena ini adalah anggaran pemerintah. Harus dipertanggungjawabkan, misalkan saja extra voting. Adik-adik dapat extra voting. Seminggu 2 kali, kalau latihan 2 kali. Tetapi kalau lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, monggo diatur sendiri dana itu. Yang penting pertanggungjawabannya adalah 2 kali. Transport adik-adik ada di situ. Uang saku ada di situ. Tetapi isi belum mengambil itu. Ada kendala di organisasi. Bendaharanya sudah dipanggil oleh yang kuasa. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, dana ini harus dimanfaatkan sekali lagi. Monggo, nanti dirembuk. Tetapi harus ada keputusan yang tadi semua sepakat mengutamakan atlet. Jadi untuk yang poin nomor 4 dari orang tua atau wali. Sarana prasarana semuanya ngomong sarana prasarana cabur kita sangat minim. 0. Wusu, matras saja nggak punya. Silat, matras saja nggak punya. Makanya tahun ini mumpung ada Porprov, pembenahan itu kita push kepada pemerintah daerah sampai kita dengar pendapat dengan DPR untuk nge-push sarana dan prasarana. Lapangan tenis mulai dibangun sampai sekarang belum pernah direnovasi. Kalau yang ini saya nggak tahu. Yang belakang ini kan renovasi, setelah itu nggak bisa lagi renovasi lagi, nggak bisa renovasi lagi. Jadi mudah-mudahan dengan prestasi adik-adik di Porprov, nanti bupati itu semakin melihat cabur itu memang sangat berpotensi. Yang diharapkan dari provinsi nasional ke internasional. Ini harapan KONI. Jadi itu yang nomor 4 atau poin dari orang tua. Kami sangat berharap, Pak. Kami juga ingin membantu, tetapi kami juga punya cabur. Cabur kami, kebetulan Mas Arif ini di silat, saya di tenis, kemudian Pak Priambodo ini ada di bulu tangkis. Sama problemnya. Harapan kami semoga ke depan Porprovnya berhasil, Porprovnya sukses, cabur digelontori dana yang lebih besar lagi. Jadi tadi yang saya informasikan 51 itu tidak pernah ada di Jember. Saya mulai kecil tahun 83 di sini tidak pernah tergelontorkan dana untuk cabur itu sebesar itu. Hanya sekitar 20
25 itu sudah maksimal. Oke. Kemudian langsung ke poin nomor 1. Isi dalam hari ini adalah Mas Aris memprioritaskan atlet. Artinya pikiran saya, asumsi saya, hipotesis saya bahwa Mas Aris sudah pure semuanya untuk atlet. Apakah nanti organisasinya bagaimana itu nomor 2 setelah PON. Itu yang harus kita sepakati bersama. Tadi dari orang tua dan klub juga demikian. Kemudian yang kedua dari klub Baong, kalau kita urai satu persatu, semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi untuk sementara saya mohon dengan sangat, semuanya kita redam, kita pendam. Apa yang ada di kelemahan pengurus isi maupun kelebihan yang ada di klub, atau mungkin kelebihan yang ada di isi dan kelemahan yang ada di artinya kalau misalkan klub itu menyerahkan KONI, tetapi itu harus ada payung hukum. Payung hukumnya apa? Kesepakatan musyawarah bahwa semuanya akan diserahkan kepada KONI. Tetapi pasti isi yang menjadi pandega di sini karena SK-nya adalah SK sah. Itu yang perlu kita garis bawahi. SK-nya adalah SK sah. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian ingin melimpahkan kepada KONI nanti akan berkoordinasi tetap pada isi yang sah. Walaupun nanti isi tidak ada di depan, tetapi yang di depan adalah KONI. Kemudian yang lain terkait dengan kejurprov BMX, itu seperti yang ditarakan Pak Arif tadi, responsibility-nya pengurus kelihatannya kurang, ya mungkin ada program-program yang lain. Makanya di dalam klub yang sehat, di dalam organisasi atau cabur yang sehat itu ada program per tahun, kemudian per bulannya. Karena kejuaraan kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Kita prediksi setahun tidak ada kejuaraan, ternyata bulan Januari, Februari, Maret, April ada kejuaraan. Dan biasanya kita menginginkan ikut terus. Dengan ikut terus itu, apakah cabur kita mampu untuk membiayai? Tidak bisa. Jadi cabur itu tidak bisa membiayai full 100%. Itu harus resource sharing atau harus berirama dengan wali atlet. Cabur punya dana sekian, wali atlet ya apa semini. Itu harus dirundingkan. Harus, tidak bisa tidak. Tetapi dengan adanya dana yang 51 itu, Bapak Ibu bisa berembuk dengan caburnya. Per bulannya berapa di situ? Untuk tryout berapa? Itu bisa digunakan. Monggo, mumpung ini masih belum kadaluarsa. Artinya untuk dana pertama, ya Pak, itu masih bisa Bapak Ibu gunakan. Cuma itu tadi, bendaharanya nggak ada. Nanti kita ambil kebijakan. Kita ambil kebijakan dari KONI. Kalau itu diserahkan ke KONI, maka itu bisa kita luncurkan kepada Anda. Yang bertanggung jawab adalah KONI, nanti isi monitor. Agar supaya apa? Termanfaatkan dana ini. Dan bisa untuk memberikan support terhadap atlet.
Kemudian yang lain terkait dengan informasi saja. Seragam BME kan kita usulkan ya? Enggak. Oh tetap Seragam biasa. seragam biasa. Oke. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya informasikan, saya berikan ke teman. Kita harus sepakat begitu. Kesepakatan itu demi semuanya tadi sudah demi atlet, demi jemur. Kesepakatannya bagaimana? Kalau tadi misalkan tetap aja bersikeras, bersih tegang terus, ya KONI yang akan mengambil alih. Mungkin Pak Priang betul ada tempat? J, itu dari saya. Mungkin ada feedback, monggo silakan. Ketua ini kan tidak bisa minta hitam, karena bendarannya meninggal. Nah, apa benar ketua sudah menunjukkan bukti surat kematiannya? Kalau bendara itu meninggal, nah kalau memang nggak bisa, berarti kan KONI yang harus menangani. Itu ya Pak ya. Nah, kita serahkan aja kepada KONI. Daripada nanti teman-teman ini ada kecurigaan, pasrahkan aja ke KONI yang membagi, tetap ketua monitoring. Nah, itu aja juga. Kita ada ukuran satu lagi. Nah, ini nanti kita akan berkaitan dengan suasana kebatinan antara atlet dengan wali atlet, ya Pak ya. Kaitannya dengan kepemimpinan yang tidak disukai, Pak. Itu mohon dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan. Ya. Jadi dan kita nggak bisa tanyain ke bendaranya. Jadi intinya yang jelas sejak awal isi tidak bisa mencairkan dana bukan karena polemik, tetapi karena bendahara tidak ada. Pertama, jadi itu awalnya. Makanya isi diminta untuk melakukan restrukturisasi. Ternyata di pertengahan jalan ada mosi tidak percaya dari klub. Ya, ini yang harus kita ambil langkah. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya kita berharap nanti para atlet ini ketika bertanding dalam posisi tidak terbebani secara psikologis maupun mental, karena ada perseteruan antara klub dan isi. Untuk itu perlu diambil jalan keluar yang terbaik. Yang jelas sampai saat ini isi tidak bisa ambil dana masih disimpan di KONI, di Bendara Umum KONI. Tetapi itu akan bisa dicairkan kalau seandainya pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, ada kesepakatan. Walaupun tidak ada kesepakatan, sebenarnya KONI sudah bisa karena ada ADART-nya. Di ADART KONI ada. Nanti mungkin Pak Ervan yang beri. Cuma kita inginnya semua itu berlaku dengan smooth, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Jadi kita lakukan dengan baik, itu saja. Jadi monggo. Pak Ervan. Pak, nambahin masalah ini supaya tidak berlanjut. Dan untuk menyelamatkan atlet-atlet semua supaya fokus dengan dia berlomba di Pro, juga untuk kepelatihannya dia nyaman sama siapa, pelatihnya yang ditunjuk sama pelatih yang sekarang yang nggak jelas, mending kita menunjuk KONI aja, intinya begitu. Jadi pembinaan terserah KONI, itu yang lebih bagus kalau menurut saya daripada kepengurusan isi. Intinya begitu aja. Kita ngomong ke sana ke sini sudah nggak ada titik terangnya. Intinya daripada anak-anak ini nanti nggak lomba di Pro, mending KONI aja yang megang. Baik. Sebelum selesai latihan, yang melatih siapa? Atlet. Jawab jujur. Ya, atlet. Yang melatih siapa?
Bapak sendiri? Bapak saya? Ini bapak Oh, bapaknya, bukan bapak. Terus ini siapa? Mas siapa ini? Adam. Yang latih? Yang latih siapa? Ayah. Yang latih siapa? Ayah. Ayahnya sendiri, mbaknya? Papa siapa? Mana papamu? Ini papamu. Untuk berarti anakku memang rapi ya. Yang lain? Ayah semua. Jadi selama ini berlatihnya dengan masing-masing, pelatih masing-masing ya, entah itu ayah, entah itu pelatihnya. Demikian Mas Haris ya. Nah, berarti di sini ada titik terang Pak Prof, Pak Irfan, monggo Pak Irfan mungkin bisa. Bapak Ibu yang dihormati, dari apa yang menjadi diskusi, poinnya sudah kami dapat. Dari penguatan profesor untuk kita perjelaskan apakah dengan semangat Prof, Pak Aris dengan besar hati berkenan untuk secara musyawarah dengan hasil dari apa yang menjadi diskusi tadi, dari pernyataan dan pertanyaan bahwa klub, kemudian perwakilan definitif tim, dan kemudian beberapa wali, kita perlukan pernyataan yang menguatkan. Artinya dinamika sudah berjalan, musyawarah sudah dilakukan, kemudian ketetapan dalam musyawarah. Kami di depan ini nggak bisa memframing apakah Pak Aris dalam diskusi pernyataan tadi clear menyatakan orientasi terhadap kontrol untuk diserahkan ke KONI, atau dari wali dan Bapak Ibu semua juga sudah bersepakat. Tentunya penguatan secara musyawarah juga dari Pak Ketum Komisi. Baru akan kami lakukan bila mana poin-poin tadi tidak bersepakat. Kami akan lakukan penguatan pada posisi kami sebagai induk organisasi untuk olahraga yang dilindungi dengan dari ayat KONI. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan harapan saya sama dengan Prof untuk bisa smooth atau solutif, sehingga menurut Pak Baung tadi suasana kebatinannya atlet kita akan terjaga, sehingga orientasi terhadap penguatan prestasinya juga berjalan dengan maksimal. Itu Pak Prof dari saya, boleh dilanjutkan. Oke, terima Pak Pri. Menggarisbawahi dari Pak Pri tadi dengan kesepakatan yang sudah diutarakan oleh rekan-rekan tadi, saya pribadi dan pengurus KONI minta dengan Mas Haris berbicara untuk menyerahkan ke KONI, tetapi kami tidak lepas dari Ketua IC sebagai sumber informasi yang sah begitu untuk konsultasi bagaimana jalannya suatu event atau jalannya suatu pembinaan. Tetapi KONI tetap ada di depan. Itu yang diinginkan oleh rekan-rekan, sehingga apa yang saya katakan tadi, sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kita ambil jalan tengah supaya sekali lagi tidak berpanjang lebar di sini. Kita sepakat bahwa atlet kita selamatkan, atlet diambil alih, boleh saya katakan seperti itu, di KONI ya, untuk menyelamatkan Porprov dan menyelamatkan atlet. Setelah itu, setelah Porprov selesai, monggo nanti kita fasilitasi. Kalau memang muskap itu dilakukan, tetapi yang perlu saya tekankan,
ADART harus dipegang teguh. Tidak bisa tidak, itu harga mati. Kalau melanggar ADART, KONI tidak akan memfasilitasi. Ada aturan-aturan, ada regulasi-regulasinya. Oh ternyata kalau ada mosi tidak percaya, kita lihat 6 bulan berikutnya apakah ada perbaikan atau tidak. Atau mungkin kalau tidak ada perbaikan, ya langsung kirim surat kepada provinsi. Provinsi tanggapannya bagaimana. Tetapi itu kita singkirkan dulu. Yang penting Porprov, atlet kita utamakan. 3 hal itu yang kita sepakati bersama. Dan kami harapkan kalau sudah diambil alih oleh KONI, wali atlet, kemudian klub, mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya. Artinya memberikan masukan-masukan. Tidak langsung memvonis. Oh, KONI nggak iso pisan. Jangan. Kita waktunya sudah nggak ada lagi. Mari kita bersama. Kita bersama pasti bisa. Tetapi kalau kita tidak bersama, pasti kita tidak bisa. Siap ya? Siap. Oke. Siap sekali lagi? Siap. Mas Aris, siap? Ada komentar? Jadi memang sejak awal saya sudah sampaikan, maksudnya untuk menjadi pelatih atau mendampingi atlet harus punya lisensi. Jadi sebenarnya punya lisensi cuma 3, saya, Rizky Wahyu dan Ricky Nur. Jadi makanya kalau mau dipegang ya mau kepala pegang, nanti kepalanya punya lisensi biar nggak disalahkan sama ekspor aja. Itu aja balik-baliknya saya tambah Ricky Nur. Ricky aja suruh-suruhan regulasi kepala. Saya punya lisensi, nggak bisa kalau nggak lisensi, kayaknya jadi pendamping. Oke, sebentar. Yang penting kita sepakat dulu itu. Ya. Kita sepakat ya. dipegang KONI dan untuk kepengurusannya terserah KONI supaya atlet ini betul-betul fokus latihan dan fokus untuk kejuaraan Porprov. Oke. Tambahin lagi satu Pak. Pak Aris sudah berbesar hati. Hati, Pak Aris nggih. yang kedua ini kan diberikan ada 2 aja. Ada yang atlet, yang kedua saya juga jadi panitia. Jadi ya ini kan tetap saya fokus ke penyelenggaraan aja. Jadi atlet biar ke KONI. Di baris berikutnya. Ya. Yang penting poinnya itu bersepakat untuk orientasi penguatan atlet ada Porprov. Kita harus dulu lah untuk hari ini oke, monggo penetapan Prof. Jadi kita sudah sepakat atlet untuk persiapan Porprov itu diserahkan ke KONI, tetapi tidak meninggalkan isi yang resmi, yang formal. Dan orang tua klub mohon masukannya kepada KONI, karena KONI juga buta terkait dengan terutama pelatih. Kegiatan-kegiatannya kita buta. Paling-paling kalau saya tahu itu ya cross country seperti itulah. Tapi kan nggak tahu teknisnya. Mohon nanti masukannya bisa ke saya, bisa ke Pak Arif, bisa ke Pak Priambodo. Siapa yang sepakat menjadi pelatih, monggo silahkan kepada rekan-rekan. Tetapi perlu digarisbawahi harus punya lisensi. Semuanya, semua cabur, bukan hanya isi, tetapi semua cabur harus punya lisensi atau sertifikat. Oke, Dok ya. Dana 51 juta itu diuntukkan untuk atlet isi Jember ataukah atlet yang mau bertanding ke Porprov? Jadi memang 51 juta itu dibagikan untuk Bapak atlet isinya 10 ya untuk 10 itu aja. Betul. Dan yang tidak masuk di Porprov tidak masuk. Jadi yang masuk di verifikasi masuk Porprov itu yang dapat. Jadi anggaran ini akan diperuntukkan persiapan pembinaan untuk menghadapi Porprov. Jadi yang mau bertanding di Porprov. Yang mau bertanding. Jadi bapak-bapak wali atletnya tidak dapat.
Ketua klub juga ada dapat hanya atlet. Nah, terus jangan dibilang nanti 51 dibagi 9 atlet. Enggak. Karena ada pengeluaran lain, Mas. Ya, untuk extra fooding. Ya, itu nanti ada pengeluarannya untuk perlengkapan sarana. Ya, itu ada teknis. Nah, yang penting ini, nah nanti insya Allah dalam waktu dekat kami dari KONI juga akan menunjuk, mungkin akan membentuk petugas siapa dari pengurus KONI yang akan menangani isi ini. Yang jelas mungkin kami juga bersepakat dengan Mas Haris tadi, biar Mas Haris nanti fokus ke penyelenggaraan, karena penyelenggaraan ini juga butuh konsentrasi tinggi. Ya, monggo Mas Haris, kami juga dibantu penyelenggaraan ini karena isi juga menjadi tuan rumah. Dan apalagi nanti ini isi kan ada yang bertanding di Lumajang, ada yang bertanding di Rembangan. Nah ini butuh orang untuk dipecah. Ya, pelatih yang roadback siapa, pelatih yang di Rembangan siapa. Itu kan kita butuh. Nanti butuh pertemuan lagi dengan masing-masing masing-masing klub ya. Pokoknya yang berwenang, yang paham lah. Ya, bahwa nanti ketika nanti kita undang bisa segera hadir. Nah nanti itu ada bendara sudah mau ngomong ya? Monggo dari bendara. Enggak mau ngomong. Ya, jadi untuk pencairan nanti langsung dihandle oleh KONI. Ya, KONI pembagiannya seperti apa KONI. Percayakan kepada KONI. Tolong nanti teman-teman, intinya para ketua klub fokus untuk atletnya, bapak-bapak juga wali murid, wali atlet fokus pada anak-anaknya. Kita nanti sama-sama duduk bersama. Ya, setelah ini mungkin kita akan bertemu lagi, mungkin dalam waktu 2-3 hari lagi ya. Setelah kita diskusikan siapa yang akan menangani isi. Itu aja. Jadi sudah fix ya. Ya, saya kira itu nanti mungkin ada perwakilan dari klub gitu. Ya semua kalau dibentuk sudah. Ya, perwakilan di klub, ya jelas perwakilan klub, Bapak. Lain dari apa? Dari atlet gitu. Di sini dulu untuk membicarakan supaya lebih cepat. Teknis kerjanya. Ya. Dan memang dana itu tidak dicairkan sekaligus. Ada tahapannya sesuai dengan RAP yang kita usulkan ke pemerintah daerah. Manut aturan saja. Jadi habis ini atlet boleh keluar, ya. Nanti wali atlet sama ketua klub sama Mas Haris bisa kita duduk bersama di sini untuk membicarakan teknisnya, mumpung ada bendara. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk para atlet. Selamat dilatih ya. Semoga dengan hari ini teman-teman atlet bisa berlatih dengan lebih baik, lebih semangat, lebih terprogram dan lebih maksimal untuk meraih prestasi. Terima kasih. Monggo untuk atlet bisa meninggalkan tempat ya, untuk nanti oleh-olehnya minta orang tua masing-masing.